Baik, selamat pagi rekan-rekan semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa ya. Gimana tradingnya semalam? Luar biasa. Ngeri ya pergerakan semalam ya, lumayan besar ringsnya. Ya, teman-teman juga sama-sama tahu bahwa semalam ada FOMC terkait dengan suku bunga Amerika Serikat. Sebelumnya juga kita udah bahas bahwa suku bunga Amerika Serikat itu diprediksi akan tetap sama di 0,25% dan kita lihat malam jam 2 rilisnya memang 0,25%. Dan secara pergerakan semalam ketika rilis berita, pergerakan harga itu di area support, ya di area 1760-an. Kemudian ketika rilis ini sempat drop sampai dengan 1754 ya, 53, 54 dan kembali naik ya. Seperti yang sebelum-sebelumnya memang ketika suku bunga itu tetap kemungkinan besar untuk atau berpotensi besar untuk indeks dolar itu melemah. Nah, teman-teman bisa lihat kemarin setelah jam 8:30 datanya bagus, memang sempat positif, tapi ketika dirilis suku bunga langsung drop untuk indeks dolarnya ya. Dan juga kebalikan terhadap Mayer Pair. Nah, ini akibat data-data Amerika Serikat semalam. Oke teman-teman, untuk hari ini kita akan coba lihat dulu ya data-data atau kalender ekonomi yang akan dirilis pada hari Kamis 16 Desember 2021. Ya, pagi tadi jam 7.30 ini ada beberapa data di Australia ya. Terkait dengan pertama ada perubahan jumlah tenaga kerja, kemudian juga ada pidatonya gubernur Reserve Bank Sentral Australia, dan kalau kita lihat dari datanya tersebut juga ada termasuk tingkat pengangguran yang semua datanya positif ya untuk Australia dolar. Nah, teman-teman bisa lihat pergerakan Australia dolar itu positif ya atau menguat. Nah, untuk nanti sore ini juga ada beberapa data penting teman-teman ya. Ada beberapa data penting di sesi Eropa dan sesi Inggris. Ya, teman-teman bisa lihat dari jam 4 sore nanti sampai dengan jam 7 malam di sesi Eropa itu ada data-data penting. Khususnya untuk teman-teman yang trading sterling dan euro, data-data ini tolong diperhatikan. Nah, kita coba lihat untuk datanya. Yang pertama itu akan dirilis pada jam 4:30 sore nanti, 16.30 ya, terkait dengan PMI komposit ya. Kemudian juga ada indeks manajer pembelian di sektor manufaktur dan juga indeks manajer pembelian di sektor jasa. Nah, ada 3 data ini pengaruhnya besar atau high impact terhadap GDP. Nah, jadi teman-teman nanti yang trading sterling, tolong diperhatikan rilis datanya. Kalau kita melihat di sini belum ada forecast ya, belum ada forecast, belum ada perkiraan ya. Kita coba lihat nanti rilisnya positif dari data sebelumnya atau lebih kecil atau negatif dari data sebelumnya. Data yang lebih bagus atau data yang lebih besar daripada data sebelumnya ini akan membuat sterling menguat, dan sebaliknya data yang lebih kecil daripada bulan sebelumnya akan membuat sterling melemah. Yaitu jam 4:30 nanti sore. Teman-teman tolong perhatikan yang trading sterling. Nah, kemudian juga di jam 19 ya, atau jam 7 malam, ini juga ada suku bunganya sterling atau Inggris ya, suku bunganya Inggris. Nih, teman-teman lihat. Untuk perkiraannya, suku bunga masih di angka 0,10. Ya, diprediksi masih akan bersama, dan kalau saya lihat sih 90% juga akan sama seperti Amerika Serikat, belum berubah untuk suku bunga dari Inggris. Nah, kalau kita melihat pergerakan indeks dolar kemarin ketika suku bunganya dirilis tetap yang membuat dolar lemah, berpotensi juga untuk GBP ketika rilis nanti jam 19 nanti atau jam 7 malam nanti itu berpotensi membuat GBP melemah ya. Berpotensi untuk berita nanti malam jam 7 terkait dengan keputusan tingkat inflasi. Jadi teman-teman perhatikan nanti level-level pentingnya ya. Nanti kita bahas secara teknikal juga di mana baiknya untuk membeli, karena secara pergerakan harga sterling ini mengalami harga terendah untuk saat ini di tahun 2021. Ya, itu data jam 7 nanti malam. Kemudian di jam 19.45
Ini juga sama ya, ada keputusan tingkat inflasi juga di Eropa. Tapi saya belum dapat datanya, masih kosong nih ya. Tapi ini pasti mempengaruhi euro. Jadi yang trading euro dari mulai sore dan malam nanti, termasuk yang trading GBP, tolong diperhatikan data-data ini dari jam 4:30 sampai dengan jam 19:45 dirilis data-data besarnya. Kemudian di sesi Amerika Serikat juga ada beberapa data nih, ada izin bangunan di bulan November. Kalau kita lihat sebelumnya ada data 1,6 juta ya untuk izin bangunannya, diprediksi juga sedikit ada penambahan dan kita akan lihat rilisnya. Lebih besarkah untuk izin bangunan daripada forecast ini atau lebih kecil? Untuk pengaruhnya saya lihat ini masih medium ya, untuk izin bangunan. Kemudian juga ada klaim pengangguran di jam yang sama, jam 8:30 malam nanti. Data sebelumnya 184.000 dan diprediksi ada peningkatan pada klaim pengangguran awal di angka 200.000. Kita juga harus lihat untuk rilisnya nanti malam. Selanjutnya, nah ini ya, indeks manufaktur Fed Philadelphia ya. Ini juga penting nih kalau saya lihat untuk manufaktur Fed ini ya. Jadi 8:30 ini datanya cukup banyak dan juga akan mempengaruhi dolar secara signifikan, secara pergerakan. Dan nanti tolong teman-teman juga perhatikan untuk data-data yang dirilis nanti malam, terutama untuk teman-teman yang trading yang berhadapan dengan indeks dolar. Ya. Itu ya teman-teman ya. So mungkin kalender ekonomi itu aja. Jadi fokus kita sebenarnya di GBP dan Euro untuk nanti sore dan jam 7 ya. Itu untuk kalender ekonomi, dan kita langsung coba masuk ke teknikal untuk melihat pergerakan harga setelah suku bunga semalam dirilis ya, atau rapat FOMC semalam. Kita mulai dari indeks dolar. Ya, sebelumnya udah kita sampaikan memang indeks dolar ini cenderung untuk naik ya, menguat sampai ke level minimal yang kemarin kita buat di 96.6, dan jika di breakout maka potensinya akan mengejar level tertinggi pada harga sebelumnya. Kalau kita lihat harga sebelumnya ada di level 96.9 ya, dan semalam pun, nah ketika data-data Amerika Serikat dirilis positif, pergerakan harga naik sampai ke level ini, level resisten nih, di resisten kuat ya. Dan ketika suku bunga dirilis, kembali drop dan kembali tutup di bawah resisten sebelumnya. Nah, jadi rejection dari sellernya di sini kuat banget. Makanya ketika suku bunga dirilis, dolar drop, yang lainnya naik yang berhadapan dengan dolar ya. Nah sekarang gimana secara tren? Kalau melihat tren indeks dolar teman-teman, ini kalau saya lihat masih positif ya, atau masih naik. Secara tren besar masih naik. Kalau kita tarik tren lain pun dari harga terendah ini di tanggal 30 November ini bisa ditarik ya. Nah trennya jelas masih di atas dari uptrend line. Trennya tetap naik. Dan kalau untuk sekarang, karena memang semalam ada rejection yang cukup besar dari seller, maka untuk hari ini ada potensi juga untuk indeks dolar ini kembali melemah untuk koreksi ya. Kalau saya lihat dari rejection ini ada potensi untuk indeks dolar hari ini melemah. Paling tidak koreksi sampai ke level supportnya. Support terdekat ada di harga terendah pada 14 Desember di level 96.1 ya. Dan juga ini berdekatan dengan level support dari uptrend line. Jadi ini support yang paling dekat dan mungkin target penurunan untuk hari ini. Jadi gambaran untuk indeks dolar hari ini kemungkinan besar akan terkoreksi. Untuk resisten kita masih bisa pakai resisten yang kemarin ya. Yang ini belum berhasil yang kembali balik lagi di bawah level 96.6. Jadi 96.6 ini masih kita bisa atur sebagai resisten terdekat. Dan jika nanti pergerakan harga bisa melewati resisten tutup di atas resisten 96.6, maka targetnya di sini 96.9. Tapi untuk sementara ini kita akan lihat range kecil ini sebagai range pergerakan indeks dolar hari ini. 96.6 sebagai resisten dan 96.1 sebagai support target. Kecenderungan pergerakan indeks dolar hari ini berpotensi untuk koreksi atau melemah sampai ke level support di 96.1. Coach, ini THD 4 jam Pak. 4 jam. Ya. Time frame 4 jam. Itu ya gambaran untuk indeks dolar ya, teman-teman ya. Ya, kita langsung lanjut ke forex.
Kita mulai dari euro. Di euro ini bagus banget polanya. Karena udah kita bahas bahwa tren pergerakan euro ini masih downtrend. Dan kemarin pergerakan memang sempat turun ketika penguatan dari dolar ya. Penurunan euro semalam tepatnya itu di level 1.1230-an, di mana level ini tidak kita tandai sebagai level support dan area beli. Kemarin sudah kita sampaikan dan teman-teman juga udah lihat, dan teman-teman lihat reaksi pergerakan harga ketika mencapai level support yang udah kita tandai ini. Ada rejection dari buyer nih, teman-teman lihat ketika suku bunga dirilis terjadi rejection dari buyer dan pergerakan harga naik ya dengan volume pembelian yang cukup signifikan. Dari level terendahnya 1.1230 naik sampai ke level sekarang di 1.1280-an, ada sekitar 50 pip kenaikan pergerakan harga. Dan untuk pergerakan hari ini teman-teman, saya berkaca pada pelemahan indeks dolar dan juga dari reaksi candlestick yang kalau kita lihat untuk volume pembeli aja cukup signifikan, maka hari ini untuk euro ini berpotensi untuk kembali menguat ya, kembali menguat paling tidak sampai ke level resisten di harga tertingginya pada tanggal 14 Desember dan 10 Desember. Nah, di sini ya di level 1.1320 ya. 1.1320. Nah, sekaligus juga level ini merupakan level resisten yang cukup signifikan. Nah, jadi minimal kenaikan harga dari euro sampai ke level ini. So, untuk peluang hari ini teman-teman silakan cari posisi beli ya. Jika nanti dapat harga yang terbaik atau ketika pergerakan harga sempat koreksi, teman-teman bisa beli. Stop loss-nya bisa teman-teman atur di bawah harga terendah kemarin atau di level 1.1220 ya. Teman-teman bisa atur semiling itu untuk stop loss-nya. Untuk targetnya teman-teman bisa atur di 1.1320. Boleh nggak saya buy sekarang? Kalau saya lihat boleh. Untuk buy sekarang masih boleh, targetnya cukup di sini dulu. Dan sekaligus juga area resisten ini merupakan area jual. Jadi kalau teman-teman mau ngeliatin tren besarnya atau mau ngikutin tren besarnya, follow the trend ya istilahnya. Ini. Perhatikan garis biru ya. Garis biru ini acuannya dari sini. Dari 28 Oktober, kita tarik garis sampai 9 November, kemudian garisnya akan terhubung ya sampai sini. Nah inilah area jual yang paling ideal nanti ketika pergerakan harga naik sampai level 1.1320. Stop loss jika pergerakan kembali breakout dari level resisten ini, atau teman-teman atur nanti 20 pip paling tidak di atas dari resisten untuk stop loss-nya. Tapi untuk range saya lihat euro jelas banget range-nya, dan untuk pergerakan harga memang rapi sekali ya di area support dan resistennya. Jadi untuk sekarang teman-teman cari area beli, cari posisi beli. Nanti ketika pergerakan harga di resisten, teman-teman bisa pilih untuk ambil posisi jual. Coach, ini F4 gitu. Iya, sama. Iya. Dan pastinya untuk data nanti malam ya terkait dengan tingkat inflasi atau suku bunga euro, ini akan mempengaruhi pair euro ini. Jadi mungkin nanti sore ada pergerakan yang cukup signifikan. Kemungkinan saya lihat akan ke atas ya, kemungkinan. Kita lihat nanti. Karena euro juga sebenarnya untuk harga sekarang merupakan harga terendahnya tahun 2021. Sama seperti sterling. Itu ya. Mungkin ada pertanyaan teman-teman untuk pair euro ini? Coach. Ya. Saya tertarik pernyataan Coach bahwa Coach melihat harga euro ini berkemungkinan besar naik. Nah, saya pikir juga memang dia akan naik. Tapi saya ingin tahu, menurut pengamatan Coach, dasar dia naik itu berdasarkan apa, Coach? Ya, pertama memang semalam ya, ketika data Amerika Serikat itu dirilis positif, ini sebelum suku bunga saya cerita, itu penurunan euro itu cuma sedikit banget penurunnya, nggak sekuat emas yang dari 80, 70 sampai ke sempat ke 60 kan, itu kan kuat banget. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika sampai ke level support pentingnya di sini, support kuatnya di sini ada rejection dari buyer, ditandai dengan candlestick warna hijau dengan body yang lebih tinggi daripada beberapa candlestick sebelumnya. Jadi ini alasan saya kenapa saya lebih condong untuk melihat pergerakan harga ini naik. Tapi tetap kita mesti objektif,
kenaikannya nanti tentu harus kita lihat dari teknikalnya, apakah downtrend line ini berhasil di breakout oleh harga, itu akan lebih pasti. Tapi untuk sekarang kan kita bisa lihat downtrend line ini masih menjadi tahanan atas atau tahanan untuk euro bisa naik ke atas. Jadi di sini dulu kita lihat untuk pergerakan harga nanti. Kalau memang nanti ada pergerakan candlestick yang bisa membreakout ini, maka potensi besar untuk euro ini naik lebih tinggi. Begitu, Pak. Iya. Oke, teman-teman yang lain ada pertanyaan untuk euro? Cukup jelas? Kenapa harus pilih step 4, Pak? Kenapa? Kenapa harus pilih step 4? Time frame. Oke, ini terkait dengan time frame ya. Jadi time frame itu ada banyak, ada M1, M5, M30, H1, H4, daily, weekly, dan monthly. Nah, kenapa kita pakai time frame 4 jam untuk analisa? Sebenarnya untuk analisa 4 jam ini memang relatif lebih pendek. Artinya gini, orang-orang yang trading harian atau jangka pendek, tapi jangka menengah itu lebih ideal kita ngelihat time frame-nya di 4. Jadi jangka waktunya juga terlalu lebar gini, Pak. Kalau kita pakai yang daily, ini tentu akan lebih lebar lagi nih kita ngelihatnya. Pasti berbeda untuk support resistennya, dan untuk daily ini tidak cocok untuk yang trading harian. Biasanya untuk trading jangka panjang. Atau kalau M30, nah M30 juga ini nggak cocok juga untuk trading harian ya, intraday nggak cocok. Ini cocoknya untuk scalping. Itulah alasan saya kenapa kita pakai H4 ya, karena memang secara analisa kita untuk harian, dan memang lebih condong, saya lebih suka melihat grafik di candlestick 4 jam, lebih rapi daripada yang 1 jam. Jadi support resistennya itu jelas, Pak. Supportnya di mana kita bisa lihat, support kuatnya, resistennya di mana, itu di H4 akan lebih rapi. Dan range-nya juga akan lebih besar daripada ring 1 jam. Jadi beda-beda. Tergantung tradernya. Kalau dia tradingnya scalping bisa di time frame lebih kecil. Untuk intraday atau harian bisa di H1 atau H4. Saya lebih pilih H4. Atau untuk jangka panjang bisa pakai daily. Kalau tadi beda-beda juga ya. Jadi kan termasuk euro. Mas beda lagi. Sama. Pak. Semua pair itu kita analisa di time frame 4 jam karena kita tradingnya untuk intraday, untuk trading harian, gitu ya. Jadi nggak pengaruh jadi pair apapun, tergantung tipe kita, tipe trading kita. Pada coba yang di 5 menit ya. Yang 5 menit ya. 5 menit itu rasanya angkanya itu cepat. Iya memang, karena frame 5 menit pasti dia perubahan grafiknya juga per 5 menit sekali. Ya, tapi untuk range itu akan lebih sempit daripada yang 1 jam atau 4 jam. Jadi yang 5 menit itu cocoknya untuk trading jangka pendek atau scalping. Jadi sesuaikan dengan pribadi masing-masing. Saya kasih gambaran lebih besar untuk trading harian gitu. Gitu ya, Pak Iqmal ya. Lanjut ya untuk kita analisa sterling. Iya, sterling juga sama ya. Pergerakan masih dalam range. Kemarin setelah breakout dari falling wedge, pergerakan harga sempat naik mendekati level resisten, kemudian drop, naik lagi mendekati level resisten. Jadi resistennya cukup kuat ya di level berapa nih? 1.3270 sampai 80. Kemudian kemarin ketika data Amerika Serikat dirilis positif, ada tekanan untuk sterling, balik lagi ke level supportnya ya, di harga 1.3180-an, dan ketika sampai level support ini, harga rendah tahun 2021 ini terjadi rejection juga, tepatnya ketika rilis suku bunga semalam. Nah, jadi harga dari sterling diangkat lagi semalam. Nah, ya alasannya karena dolar melemah, itu aja. Jadi euro, sterling otomatis juga angkat harganya ya. Dan kalau kita lihat untuk pergerakan hari ini, kecenderungan, nah ini kan juga kalau kita lihat dari candlestick, teman-teman perhatikan, candlestick yang semalam terbentuk ketika rilis suku bunga ini lebih tinggi daripada candlestick sebelumnya. Artinya rejection dari buyer ini cukup signifikan. Dan kalau kita berkaca daripada candlestick ini, maka berpotensi untuk sterling paling tidak akan naik sampai ke level resisten terdekatnya di 1.3280 dan berpotensi untuk breakout. Kalau kita lihat dari candlestick ini. Nah, paling sekarang udah deket banget kan harganya sama resisten 30 pip lagi naik udah sampai resisten, dan kita lihat nanti apakah data nanti nanti sore ya jam 4:30 itu akan mempengaruhi. Kita lihat rilisnya, pastinya rilis yang positif
berkemungkinan besar untuk sterling ini berhasil melewati dari resistennya. Jadi untuk range saya lihat masih jelas banget ya, untuk range atas 1.3280 sebagai resisten, dan untuk range bawah kita bisa lihat tekanannya cukup signifikan juga di 1.3180-an. Jadi ada sekitar 100 pip ini pergerakan harga atau range pergerakan harga. Dan range ini terjadi di akhir tahun sekaligus juga terjadi di akhir tahun di harga terendah tahun 2021 untuk sterling. Kita lihat apakah ini akhir dari penurunan. Syaratnya kalau saya lihat pergerakan harga harus lewat dari level 1.3300. Kalau 1.3300 berhasil dilewati atau resisten ini berhasil dilewati, maka potensi untuk sterling ini bisa kembali naik ya, kembali naik sampai ke level yang lebih tinggi. Sekarang ekspektasi kita belum sampai situ ya, karena sekali lagi pergerakan harga masih tertahan pada range ini. Dan saran saya teman-teman, di area sekarang dengan konfirmasi candlestick semalam, maka posisi buy akan lebih ideal. Tapi karena pergerakan harga mendekati level resisten, ya saran saya teman-teman tunggu pergerakan harga koreksi paling tidak mendekati level 1.3230-an ya. 1.3220 atau 1.3230 itu bisa jadi pilihan untuk teman-teman ambil posisi buy. Jadi pertanyaan, kalau saya buy sekarang boleh nggak? Boleh juga. Ada 30 pip lagi nih kenaikan, nggak ada masalah. Tapi tetap stop loss teman-teman harus pasang 50 pip maksimal. Kalau yang dananya kuat, boleh nggak lebih jauh? Ya boleh. Paling tidak di bawah harga terendah ini. Kalau untuk stop loss yang paling maksimal. Ya, kalau yakin kayaknya ini bakal naik nih kalau melihat dari pergerakan harga, ya udah boleh. Syaratnya stop loss 50 menit atau 50 pips, atau kalau memang dananya kuat ya bisa diukur sampai dengan harga terendah. Kalau saya komitmen ya 50 udah 50 aja, nggak ada toleransi lagi. 50 pip 50 pip untuk stop loss. Dan untuk sell gini. Saran saya sih tunggu pergerakan harga mendekati level resisten ya, 1.3280. Jadi teman-teman bisa coba untuk sell. Biar apa? Biar stop loss-nya minim. Stop loss tetap sama seperti yang saya sampaikan kemarin. Di atas level tertinggi atau di 1.3300 di sini, ya, udah harus pasang stop loss untuk posisi sell. Karena riskan kalau teman-teman nggak pasang stop loss kalau ada posisi sell. Karena apa? Karena sekali lagi sterling berada pada titik terendah tahun 2021. Takutnya ketika dia breakout malah langsung loncat nanti ke 1.34 ya kan. Jadi yang sell hati-hati ya. Kalau dari harga tertinggi cuma 20 pip Pak ya. Kalau kita lihat harga di resistennya 1.3280, artinya di atas itu 1.3300 ada 20 pip. Hanya 20 pip. 20 pip berarti berapa dolar? Trading satu lot itu berarti berapa? $10. Berapa? Trading satu lot. Coba. $20. Ya, kalau kita trading satu lot naik 20 pip berarti resikonya $200. $200 ya. Karena satu pipnya $10. Kalau 20 200. Kalau modalnya $200 pun iya, jangan trading satu lot. Jangan trading satu lot. Trading kalau modalnya minim di bawah 1.000, saran saya tradingnya 0,1 aja. Jangan lebih dari situ ya. Yang untuk yang satu lot itu hanya untuk dana-dana di atas $5.000. Itu baru ideal tuh, nggak masalah $200 sebagai risiko. Tapi kalau dananya kecil, riskan. Jadi bunuh diri, nah itu benar. Oke gitu ya untuk aturan trading kita untuk sterling. Hati-hati yang ambil posisi sell, stop loss juga harus dipasang. Ada pertanyaan teman-teman untuk sterling? Data nanti sore dan nanti malam juga pasti akan mempengaruhi secara signifikan untuk pergerakan sterling secara ke depannya. Oke, lanjut kita ke kita lanjut ke oil. Nah, ini oil. Kemarin kita udah buat level support ya di 69.4. Nih, alasannya kenapa? Karena sebelumnya level ini pernah menjadi resisten di tanggal 1 Desember dan tanggal 3 Desember, kemudian di breakout. Nah, kita udah buat di sini kemarin garisnya dan teman-teman bisa lihat pergerakan harga ketika mencapai level ini, mencapai level support ini.
Oke, nah ketika pergerakan harga mencapai level ini, teman-teman bisa lihat pergerakan harga kembali naik. Artinya support ini merupakan support yang cukup signifikan. Jadi kalau teman-teman kemarin ambil buy di 69 sampai sekarang 71 ada sekitar 2 poin, trading 1 lot $2.000 nih keuntungannya. Ya, kalau kita melihat range dari oil, teman-teman ini juga cukup jelas ya. Gimana support kita bisa lihat adalah level terendah semalam 69.4 dan resisten masih di level 73. So buy dan sell, ya, buy dan sell di level ini cukup bagus. Yang jelas mau cari posisi sell karena paling dekat di 73 saja, karena ini merupakan resisten juga yang cukup signifikan. Udah beberapa kali dicoba ya. Di sini level tertingginya 73 di tanggal 29 November, kemudian juga 7 Desember, 8 Desember, 13 Desember. Nah, jadi kalau mau sell, tunggu di sini. Sekarang potensi pergerakan harga dari pergerakan malam ini potensinya resisten. Kita lihat. Ini ada sekitar sekitar 1,5 poin lagi kenaikan harga. Enggak di buy ya, boleh aja teman-teman buy sekarang. Targetnya 1,5 poin lagi ya, 5 poin lagi. Tapi stop loss juga kalau kita buy sekarang harus teman-teman atur maksimal di bawah harga terendah di berapa nih? Di 69, pas di 69 untuk stop loss. Jadi ya, jadi kalau mau sell di 73, stop loss di 74. 1 poin aja maksimal kalau untuk trading harian untuk instrumen minyak. Ada pertanyaan teman-teman untuk minyak? Cukup? Lanjut ke yang terakhir. Cool, nih. Ini yang ditunggu-tunggu ya. Yang ditunggu-tunggu. Oke, teman-teman bisa lihat ya, semalam pergerakan harga ketika data Amerika Serikat jam 8:30 itu dirilis, itu kan positif ya. Pergerakan harga mencapai level support kemarin di 62-an, 1762 something ya, di sekitaran itu. Tapi ketika suku bunga dirilis itu sempat drop dan terangkat lagi. Jadi teman-teman lihat turunnya semalam sampai 17.53 ya, 17.53, namun tutup candlestick 4 jam. Tutup candlestick 4 jam ini masih di atas level support. Bahkan kalau saya lihat di 1 jam pun masih di atas nih. Bahkan ada candlestick rejection ketika turun dari bawah ya. Stop loss hunter lah ya kalau saya lihat ini. Dan dari konfirmasi semalam, teman-teman sekarang pergerakan harga di 1782. Kalau saya lihat pergerakan harga masih cenderung untuk naik ya. Kalau dari candlestick semalam atau reaksi dari setelah suku bunga itu dirilis, untuk emas ini masih berpotensi untuk naik nih. Kuat banget rejection-nya di level bawah di 1750-an. Minimal ya kalau saya lihat kenaikannya sampai ke level resisten ya di 1793. 1792 sampai 1794 itu adalah target kenaikannya. Jadi kalau kita lihat dari resisten yang kemarin kita buat di 1781 ini berhasil di breakout nih. Teman perhatikan. Ini berhasil di breakout. Artinya ini udah confirm bahwa pergerakan harga bisa melewati dari resisten ini dan target selanjutnya adalah di level ini. Ini resisten yang cukup signifikan ya dari emas dan mungkin akan jadi target kenaikan pada hari ini. Teman-teman bisa lihat 1794 pertama di tanggal 30 November, kemudian 8 Desember di 1794 juga, di 13 Desember ya ini ada di 1792. Nah, artinya ini adalah level resisten yang cukup signifikan. Dan kemungkinan besar target dari kenaikan harga emas bisa sini nih untuk hari ini. Potensi besar ke situ. Teman-teman bisa lihat di candlestick-nya masih besar-besar untuk bayarnya. Nanti di sini teman-teman lihat reaksinya. Kalau memang nanti bayarnya sudah mulai melemah atau ada rejection dari seller ya teman-teman bisa ambil posisi sell. Artinya pergerakan harga emas masih akan bermain atau terkonsolidasi di range ini. Saya masih pakai support ini sebagai tahanan bawahnya ya. 60-an ini masih jadi support kalau saya lihat karena belum terkonfirmasi candlestick-nya tutup di bawah atau belum terkonfirmasi breakout, jadi masih diangkat oleh buyer, tutupnya masih di atas, jadi ini supportnya masih kuat dan resisten masih di level tertinggi beberapa waktu yang lalu di 17.4. Pergerakan harga kita lihat candlestick-nya apakah breakout resisten atau breakout support. Kalau saya lihat potensi yang lebih besar adalah breakout resisten. Tapi ini baru analisa, belum jadi fakta. Dan nanti kita lihat faktanya seperti apa di pergerakan harga mungkin nanti malam ya, yang cukup signifikan.
Kalau sekarang rekomendasi buy ya, teman-teman bisa cari harga terbaik. Buy di harga terbaik, bisa teman-teman tunggu harga koreksi dulu di level 1773, 1775 ya, di level-level ini. Jadi karena level ini masih sudah jadi level support, support ya. Sebelumnya resisten 1774 nih. Sekarang jadi support harga. Nah, kalau teman-teman mau sabar nunggu harga koreksi dulu ke sini. Tapi kalau masih yakin pergerakan harga naik, ya bisa ambil posisi buy. Targetnya 1792 dulu deh. Itu target terdekat. Selanjutnya kita lihat apakah breakout atau terjadi rejection. Kalau terjadi rejection di level resisten, teman-teman bisa sell. Stop loss-nya di 1796 untuk minim, dan untuk maksimalnya di atas level psikologis di 1801. Oke, gimana untuk gold? Ada pertanyaan, teman-teman? Ya. Ini bukan sudah di break. No, kalau saya lihat itu belum di break, Pak. Kalau kita ambilkan di 1762 ya kemarin ya. 1762 nih. Ini kan di break sebelumnya ketika rilis data itu sebelum rilis data jam 8:30. Di break, kalau di break kan berarti targetnya ke support selanjutnya ya. Di sini ya. Makanya kemarin turun. Tapi setelah suku bunga dirilis, ini pergerakan harga kembali naik. Nah, jadi sebenarnya yang paling kuat itu supportnya ada di sekitaran 60-an. Bukan di sini kan 66 nih. Ya. Itu nggak kuat. Jadi yang kuat itu di 60 sama 58 kemarin kita bahas gitu ya. Jadi ini bisa kita hapus biar kalau banyak garis nih. Ini ya. Rekomendasi buy, cari di level terbaik. Oke, itu gold. Ada pertanyaan teman-teman? Bu Fitri? Belum? Kenapa? Secara tren besar masih turun. Jadi masih konsolidasi kalau saya lihat. Range-nya 60 sama 90, 30 poin ini. Catatan kalau kita lihat dari November turun ya. Di harga di bawah 760. 760 sel. Oh, sell stop, karena sell stop ya. Oh. Jadi itu locking ya. Locking di 60 ya. Saran saya tunggu dulu ya. Kita biarin aja dulu. Jangan diapa-apain dulu deh. Apalagi kalau locking kan. Saran saya sih kalau memang nanti mau ngelepas yang locking ya, kalau memang pergerakan harga balik ke bawah, baru kita usahakan untuk lepas yang sell nanti. Lepas yang sell karena ya polanya jelas akhir tahun sebenarnya naik. Buy-nya di berapa? Oh, di atas ya? Oke. Kalau mau lepas buy, saran saya sih di sini, di atas ya. Tapi ingat, ini resisten. Kalau di breakout harus di locking lagi. Hati ya. Hati juga kalau mau lepas buy di sini. Karena kalau kita lepas buy tanpa antisipasi, apalagi di akhir tahun, bisa keseret tuh nanti ke atas. Sell nyangkut di paling bawah. Jadi kalau idealnya sih lepas yang sell dulu ini ya akhir tahun. Ya mudah-mudahan harga balik lagi ke bawah ya. Kasian juga yang ambil posisi buy, dia pengen harganya naik gitu. Besok taking profit, ya betul. Yang lain mungkin ada pertanyaan? Cukup teman-teman? Cukup ya? Oke. Saya sapa dulu untuk teman-teman yang udah hadir. Ya, ada Bu Merin ya, Pak Ekmal, Pak David, Pak Erwin. Selamat pagi semuanya, semoga sehat selalu. Silakan jika ada pertanyaan, dibuka mic atau diketik di kolom chat. Sambil nunggu.
Iya, kita ada pertanyaan. Oke ya teman-teman ya, mungkin itu aja untuk analisa kita sore hari ini. Pagi hari ini. Kita ketemu nanti sore untuk ngebahas pertanyaan dari teman-teman ya. Dan untuk analisa kita pagi hari ini semoga bermanfaat. Silakan teman-teman sharingkan ke nasabah ataupun calon nasabahnya. Dan pesan dari saya, tradinglah dengan bijak, gunakan manajemen risiko setiap masuk pasar. Oke teman-teman, selamat pagi dan selamat beraktivitas semuanya. Terima kasih banyak. Terima kasih, Coach.